Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas sirkulasi cairan pendingin pada mesin motor. Baik rekan-rekan pencinta otomotif, jadi sirkulasi cairan pendingin ya yang kita maksudkan di sini adalah peredaran ataupun pergerakan ya cairan pendingin yang terjadi pada bagian mesin sepeda motornya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, pada mesin sepeda motor itu dia memiliki sistem pendinginan, yaitu terbagi menjadi 3 tipe ya. Yang pertama, sistem pendinginan menggunakan udara bebas. Ciri-ciri mesin yang menggunakan pendinginan udara bebas, di bagian head cylinder dan di bagian silinder body itu biasanya dilengkapi dengan sirip yang cukup jelas ya, yang cukup besar, sehingga nantinya ketika kendaraan ini digunakan, udara bebas akan membawa panas yang terdapat di bagian head cylinder dan di bagian silinder body tersebut. Nah, ini kita sebut namanya sistem pendinginan menggunakan udara bebas. Nah, yang kedua, sistem pendinginan dengan udara tekan atau udara paksa. Nah, ciri-cirinya itu biasanya motor ini akan dilengkapi dengan kipas ya, kipas entah itu di sisi sebelah magnet atau di bagian sisi sebelah kanannya begitu ya. Yang mana udaranya akan dibantu oleh kipas untuk diteruskan ke bagian silinder body ataupun ke bagian head cylinder untuk diturunkan suhunya. Nah, jadi ini lebih kepada diarahkan begitu, sehingga udara ini yang mana suhunya lebih rendah akan dibuat melewati bagian mesin yang panas, lalu panas yang terdapat di mesin itu akan dilepaskan ataupun dibuang melewati jalur yang sudah disiapkan. Nah, yang ketiga itu sistem pendinginan dengan menggunakan cairan. Ya, yang mana ciri-cirinya biasanya kita akan bisa lihat di bagian depan mesin ya, itu terdapat radiatornya ya. Kemudian juga pasti dilengkapi dengan water pump, lalu juga pasti dilengkapi dengan tabung cadangan atau tabung reservoirnya dan juga pompa untuk memompa cairan pendingin tersebut. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, kita akan coba memfokuskan pembahasannya untuk mengetahui seperti apa jalur ataupun sirkulasi daripada sistem pendinginan yang menggunakan cairan tersebut. Baik, jadi awal mula pergerakan ataupun sirkulasi daripada cairan ini ya, kita bisa memulainya dari bagian pompa ataupun water pump yang terdapat pada mesinnya. Pada saat mesin bekerja, maka water pump juga akan ikut berputar. Cairan dari radiator akan terdorong ke bagian dalam mesin melewati jalur-jalur yang terdapat di dalam mesin, yaitu water jacketnya. Nah, karena suhu mesin ini belum mencapai suhu kerja yang ideal, yaitu sekitar kurang lebih 80 derajat Celcius, maka termostat itu masih tertutup, sehingga cairan ini menjadi tertahan di sekitar water jacketnya. Dan suhu mesin pun akan menjadi cepat naik menuju suhu kerja yang ideal. Pada tahapan ini, cairan radiator belum bisa dikatakan melakukan sirkulasi yang sempurna. Nah, untuk tambahan informasi ya, karena cairan ini belum bisa mengalir dengan sempurna, tentunya ada kekhawatiran akan membebani putaran water pump. Nah, jadi di bagian atas dari water pump ini terdapat sebuah jalur khusus ya yang ukurannya kecil yang kita sebut ini adalah jalur bypass. Ini jalur akan mengalirkan cairan kembali dari water pump, itu akan naik menuju ke bagian atas daripada radiator melewati selang yang kecil ini. Nah, jadi tujuannya itu hanyalah untuk membantu mengurangi tekanan yang terjadi di bagian pompa karena cairan yang ada di dalam water jacket itu tidak bisa mengalir melewati termostat untuk naik ke atas daripada radiatornya. Pada saat suhu mesin meningkat hingga lebih dari 80 derajat Celcius, termostat akan mulai membuka. Jadi cairan yang tertampung di dalam water jacket ini akan bergerak melewati termostat, kemudian naik ya menuju ke bagian atas dari radiator. Suhu cairan yang panas akan dialirkan ke lempengan-lempengan yang terdapat pada radiator. Lalu dengan dibantu udara dari arah depan, sirip-sirip dan lempengan radiator ini akan diturunkan suhunya. Dan tentu saja juga akan mempengaruhi suhu cairan yang terdapat di dalam bagian radiatornya. Sehingga awalnya cairan yang tadi itu panas akan turun menjadi levelnya hangat. Lalu akan masuk kembali ke dalam water pump untuk dialirkan kembali ke dalam water jacket. Sehingga dapat menstabilkan suhu mesin, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pula terlalu rendah. Pada kondisi ini ya, kita bisa mengkategorikan sirkulasi cairan radiator itu sudah terjadi dengan sempurna. Karena jalur utama sudah terbuka ya, maka otomatis jalur bypass yang terdapat di bagian atas pompa ini ya,
itu menjadi tidak efektif lagi bekerjanya. Jadi cairan yang terdapat dari pompa itu otomatis akan maksimal didorong ke bagian dalam mesin ya, yaitu masuk ke bagian water jacket, lalu akan diteruskan menuju termostat untuk kembali ke bagian atas dari radiatornya. Kondisi berikutnya, apabila suhu mesin naik terlalu tinggi ya, mungkin lebih dari 95 derajat Celcius, di bagian jalur radiator ini ya akan mulai timbul tekanan yang berlebihan. Nah, jadi kalau tekanannya terlalu tinggi, ini cairan akan mulai berusaha untuk menekan begitu ya. Nah, pada saat itu tutup radiator yang memiliki desain khusus akan membuka katup tekanan sehingga cairan yang ada di dalam radiator ini akan terdorong keluar menuju ke tabung reservoir atau tabung cadangannya. Pada saat yang sama, termosensor akan mendeteksi kondisi panas yang tinggi ini lalu menjadi pemicu untuk mengaktifkan kipas radiatornya. Sehingga kipas akan menyala dan membantu mempercepat pendinginan pada cairan yang sedang mengalir di radiator. Kemudian, ketika suhu mesin turun kembali menjadi suhu yang ideal begitu ya, tekanan pada jalur cairan akan berkurang dan sebaliknya muncul gaya hisapan atau kevakuman karena berkurangnya cairan yang terdorong keluar tadi. Nah, pada kondisi ini ya, sekali lagi tutup radiator melakukan tugasnya dengan membuka katup kevakuman sehingga cairan dari tabung reservoir atau tabung cadangan akan terhisap lalu masuk kembali ke dalam radiator lalu bersirkulasi dengan cairan yang lainnya untuk menjaga suhu kerja yang ideal pada bagian mesin. Nah, mengingat beratnya kerja dari cairan pendingin ini ya, yang mana mendapat tekanan, terpapar suhu yang tinggi, kemudian juga harus bersirkulasi melewati jalur-jalur yang tadi kita sebutkan, tentunya sangat kita sarankan kita menggunakan cairan yang memang khusus ya, yang khusus untuk digunakan bagi mesin dengan sistem pendingin cairan ini. Karena cairan pendingin atau radiator coolant ini ya, sudah teruji aman untuk bagian komponen yang terdapat pada jalur yang akan dilewatinya, dan juga yang lebih penting, cairan ini tuh tahan pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan air biasa. Seperti ASB radiator coolant ini tahan terhadap suhu yang tinggi, bebas mineral, dan juga anti karat maupun kerak. Nah, demikianlah penjelasan tentang sirkulasi cairan pendingin pada mesin sepeda motor. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.